Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Salam silaturahmi, salam jumpa lagi di channel Logika AJR. Beda pendapat, boleh ralat, jangan debat. Buya Qurtubi Al-Jailani, salah satu petinggi dari Front Persaudaraan Islam. Kali ini beliau bercerita tentang awal mula kebenciannya Imad terhadap Ba'alawi, terhadap habaib. Buya Qurtubi membongkarnya. Akhirnya selama ini Buya Qurtubi tidak mau menceritakan sebetulnya, karena sudah lama sekali kita tahu Buya Qurtubi pernah juga bercerita tentang Imad, hanya saja tidak full ceritanya. Namun kali ini Buya Qurtubi sudah menceritakan sangat detail asal muasal sebab bencinya Imad terhadap Ba'alawi yang sekarang dibungkus dengan tesis katanya. Ya, kita lihat dulu videonya ya. Pada tahun 2016 ada pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kecamatan Kresek diantar dengan Ketua DPW Kabupaten Tangerang Habib Hasan, begitu pula dengan pengurusnya Habib Muhammad, datang ke rumah Al-Fakir. Ini sekaligus mengklarifikasi info-info yang beredar. Sekelumit saja, datang ke rumah Al-Fakir, minta diizinkan untuk nyalon bupati di Kabupaten Tangerang. Nyalon bupati di Kabupaten Tangerang. Kenapa? Karena memang suara FPI di Kabupaten Tangerang ini bukan hanya sudah tingkat desa, sampai tingkat posko. Karena Al-Fakir selalu melihat seorang pemimpin harus tahu peta. Kecamatannya ada 29. Yang baru di tingkat kecamatan ada 2, Gunung Kaler dan Kecamatan Kresek. Di Kecamatan Kresek ada 9 desa. Ada 9 desa. Ini orang yang mau nyalon bupati selama 1 tahun lebih menjadi ketua DPC tidak bisa membuat satupun DPRA. Ini maksudnya Buya Qurtubi ketua DPC. DPC itu kalau di FPI tingkat kecamatan ya. DPC Kresek tempatnya Begal Nasab, pimpinan Begal Nasab saat ini. Ya, perlu diketahui ya, untuk di FPI setahu saya tingkat DPD itu untuk wilayah provinsi, DPD provinsi, DPW kota kabupaten, DPC tingkat kecamatan, dan DPRA atau DPRA itu tingkat ranting atau desa. Nah, beliau waktu ini menjabat sebagai ketua provinsi DPD provinsi Banten, dan si Begal Nasab menjabat di DPC tingkat kecamatan Kresek ya. Lanjut. Tapi ingin nyalon bupati. Lanjut, jangan. Ini babnya Bab Begal Nasab, kesananya nih panjang. Ini kan baru kali ini saya buka, karena ini sangat luar biasa. Akhirnya, karena di FPI itu adalah bukan tempat untuk mencari uang, dan FPI tidak biasa menyampaikan proposal kepada DPRD, Pratinas, Bupati. Biasa mau bikin pondok mandiri masing-masing, kecuali umat yang peduli, tidak membuat proposal kepada instansi-instansi pemerintah atau yang menginginkan. Jadi kalau cari duit, cari proposal di FPI, salah tempat. Datanglah, diantar dengan Habib Hasan, diantar dengan Habib Abdurrahman, almarhum Habib Muhammad, Syekh Dawudah, dan lain-lain. Maka kata Al-Fakir,
memang suara kita bagus, bahkan calon bupatinya saja pengen ketemu Al-Fakir. Namun Al-Fakir dalam urusan politik ini biasanya hati-hati. Akhirnya Al-Fakir mensyaratkan, insya Allah dari jalur independen didukung, tapi dengan catatan buktikan 1 bulan ini Anda mampu membuat DPRA 1 saja di tingkat desa kamu. Apalagi dalam jangka 2 bulan 9 desa di Kecamatan Kresek. Singkat cerita, sepakat dulu, pulang. Dalam jangka 3 bulan tidak mampu membentuk 1 DPRA pun. Melihat dari akhlak-akhlak yang kebiasaannya, oh ini mau memanfaatkan efek. Sehingga Al-Fakir perintahkan kepada Habib Hasan, jangan sampai ormas FPI dimanfaatkan oleh kepentingan orang. Betul? Mengambil keputusan. Diambillah keputusan, maka tidak direstui untuk nyalon bupati Kabupaten Tangerang. Karena tidak mencukupi syarat. Tidak mencukupi syarat. Artinya jangan ngurus 1 kabupaten, 1 desa aja nggak bisa bikin DPR. Jadi waktu itu sebetulnya Buya Qurtubi membolehkan Imad ini mencalonkan bupati. Hanya saja minta syarat Buya Qurtubinya untuk mendirikan DPRA atau tingkat ranting, tingkat kelurahan. Jadi menurut Buya Qurtubi, mengurus yang tingkat kecil aja tidak mampu, apalagi menjadi bupati. Artinya lebih luas. Dites dulu sama Buya Qurtubi, mampu atau tidak. Ternyata tidak mampu. Udah gitu sekarang mau ngurusin nasabnya orang yang lebih luas, nasab Balawi. Dari situlah mulai. Singkat cerita, terjadilah Pilbub Tangerang. Setelah Pilbub Tangerang terjadi 2019. Sebelum 2019, imam besar kita masih di Mekah. Ini orang suka gibah terhadap imam besar. Akhirnya diberikan surat teguran melalui Sekda Burhan Almarhum, melalui Ustadz Ra'ub Cikupa. Karena pada saat itu Pak Sekda daerah, Kiai Paru sebagai ketua DPRD, ketua DPD, Pak Fidi ditegur melalui DPW. Sampai 3 kali teguran, karena masih sopan, maka ini sudah tidak bisa dibiarkan. Kalau sudah menghina imam besar, walaupun beliau tidak tahu, kita tidak terima. Karena beliau kita tahu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa, raga, harta sampai detik ini luar biasa bagi Al-Fakir. Belum melihat seseorang yang lillahi ta'ala dalam perjuangan. Jadi si Imad ini setelah gagal mencalonkan bupati, mulai timbul kebencian, khususnya kepada Habib Rizik. Karena kita tahulah FPI itu bentolannya kan Habib Rizik, pendirinya Habib Rizik, dan Habib Rizik seorang Ba'alawi. Imad tidak mendapat dukungan dari FPI, akhirnya Habib Rizik dan FPI-nya yang disalahkan. Timbullah mulai kebencian. Ini awal mulanya. Resiko segala macam fitnah di luar, mereka yang tidak tahu, tapi Al-Fakir tahu, semakin tambah mahabbah dan tambah tidak. Akhirnya dibawakan surat. Jadi begitu ada Al-Fakir, orang mau dipecat, itu masih sopan kita disodorin surat pengunduran diri. Itu memang biasa seperti itu. Jadi kalau ada, saya tidak mengundurkan, saya tidak dipecat, tapi saya mengundurkan diri, itu proses kita menyodorkan surat. Lebih baik Anda mengundurkan diri. Akhirnya mengundurkan diri. Semakin kesini semakin gila. Pertama saya doakan mudah-mudahan Allah segera kasih taufik hidayah. Segudang dalil, fa'amadhalul mudillul mutakabbirul anid, fa idza atatu dalail wal barahin takabbara 'anil haqq wa 'ajjaba bi nafsihi wa ra'yihi bal qala wa in afsal muftun wa in afsal muftun wa in afsal muftun wal iyad billah. Kalau orang sudah sesat, menyesatkan, takabur, sombong, keras kepala, jika didatangkan dalil, minta dalil, dikasih dalil, minta debat, disiapkan, bukannya taslim, malah tambah sombong, tambah nangkang kesana kemari. Betul? Wajah binafsi warai, dan bangga dengan dirinya, bangga dengan pendapatnya. Ulama yang
yang hidup dari mulai Al-Imam Ubaidillah sampai kepada ulama masa kini, semuanya ditentang. Kenapa? Siapapun ulama yang berfatwa bimala taqwa nafsuhu, dengan fatwa yang tidak sesuai dengan keinginannya, karena sudah menyatakan wa in afdal muqtud, sekalipun para mukti berfatwa tetap akan ditolak. Jadi orang yang semacam ini sudah tidak perlu dikasih dalil, tapi pertama cukup didoakan, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah ke jalan yang benar. Amin. Dan Allah Maha tahu orang yang dicap tidak akan mendapatkan hidayah jika memang dalam iradatmu, dalam takdirmu dia akan terus menyesatkan umat, tidak akan mendapatkan hidayah. Jadikanlah dia ibrah untuk umat yang sekarang ini dan umat yang akan datang. Amin. Allahumma atil umrahu wa atil faqahu wa aridhu lil fitan ya hayyu ya qayyum waj'alhu ibratan lana wa liman ba'dana ya dzal jalali wal ikram ya jabbar ya qahar ya jabbar ya qahar Amin. syadidal batsi ya jabbar ya qahar ya hadi ya khabir ya mubin ya allamal ghuyub. Amin ya rabbal alamin. Jadi hanya hidayah dan ibrah. Dalil udah dibawain sama Habib Walid, ribuan dalil. Al-Fakir sudah nyusun kitab Ihyaul Mauta. Jadi bohong besar jika dikatakan gelap 550 tahun. Ini bakal jadi viral lagi, ini bakal difitnah lagi. Bagi anda seorang kiai, bagi anda yang disebutkan ustaz, daripada anda berkomentar di YouTube, berkomentar di media sosial, datang anda ke rumah ana, kita berdiskusi dalil dengan dalil. In kana indaka dalilun yadullu ala sihhati da'wakum fa ana usallimu ila fala. Jika kamu punya dalil yang sah sesuai dengan dakwaanmu, maka demi Allah aku akan taslim. Tapi jika kamu yang kalah dalil, maka wajib kamu taslim. Dan saya siap tunggu, jangan membuat kisruh sampai umat terpecah belah. Jika mencari kebenaran, ayo, sudah tempat telah disediakan di Banten, datang apa kabur? Datang apa kabur? Di Rabito datang apa kabur? Sekarang udah nangkang UAS, nangkang Buya Yahya. Sebentar lagi di video nangkang saya. Mudah-mudahan segera ada videonya nangkang saya. Amin. Doakan mudah-mudahan segera videonya ada nangkang kepada saya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu dia. Buya Qurtubi menunggu Imad menantangnya. Dan buat orang-orang yang pro dengan Imad, diharapkan untuk mendukung Imad, mendukung supaya mau berdiskusi dengan Buya Qurtubi. Didorong dong, disupport. Imadnya didorong. Ayo debat dengan Buya Qurtubi, supaya semuanya clear dan tidak ada lagi fitnah-fitnah. Jadi itu ya awal mulanya kebenciannya Imad kepada Ba'alawi. Dia ingin mendapatkan jabatan, ingin memanfaatkan front persaudaraan Islam, yang waktu itu masih front pembela Islam kalau nggak salah ya. Namun front persaudaraan Islam tidak bisa dimanfaatkan. Akhirnya sakit hati. Bukan hanya FPI-nya aja yang dibenci, tapi pendirinya Habib Rizik yang sudah kita tahu kalau beliau seorang Ba'alawi. Itu awal mulanya ya. Insyaallah kita semua bisa berpikir cerdas dan kembali bertobat kepada Allah untuk orang-orang yang pro dengan Imad. Kalau Imad mah susah diajak tobatnya sepertinya. Tapi yang masih punya akal sehat, semoga bisa kembali bertobat kepada Allah. Dan Imad kalau tidak bertobat atau tamat pemikirannya maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.